5 jenis makanan ini bisa menyebabkan peradangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan peradangan. Dari sisi kesehatan, peradangan adalah pedang bermata dua. Peradangan membantu menyembuhkan kerusakan sel di tubuh, tetapi terlalu banyak peradangan di dalam tubuh juga berbahaya dan dapat menyebabkan radang sendi, penyakit jantung, serta kondisi kesehatan lainnya. Munculnya peradangan bisa dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi, dan juga peradangan ini bisa sering dipicu berbagai cara untuk melindungi kesehatan tubuh. Itu ketika sistem kekebalan tubuh mendapati sesuatu yang asing di dalam tubuh. Peradangan seringkali dapat melindungi tubuh, tetapi peradangan kronis membuka pintu bagi banyak penyakit yang serius. Jika sahabat herbal ingin memenangi peradangan, mulailah memperhatikan isi dapur dan makanan yang kita konsumsi. Ketika sahabat herbal membuat daftar belanjaan, pilihlah lebih sedikit makanan penyebab inflamasi dan mengkonsumsi lebih banyak makanan antiinflamasi seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian dan ikan berlemak. Berikut inilah berbagai makanan penyebab peradangan yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah gula. Sarankan 6 sendok teh atau kurang yang kita konsumsi setiap harinya. Sedangkan kebanyakan orang mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula lebih dari 1 kali per hari. Padahal asupan gula yang disarankan adalah 50 gram atau setara 4 sendok makan gula per hari. Karena produsen makanan menambahkan gula dalam dosis yang besar untuk meningkatkan rasa pada berbagai makanan kemasan, maka banyak orang yang kesulitan untuk menghindari tambahan gula tersebut. Lalu kenapa kita harus menghindarinya? Ketika sahabat herbal mencerna sesuatu, gula akan memasuki darah. Insulin kemudian memasukkan gula ke dalam sel tubuh untuk memberi mereka energi. Tetapi ketika ada terlalu banyak gula pada satu waktu, insulin akan menyimpan kelebihan gula dalam sel-sel lemak yang kemudian menyebabkan mereka menjadi lebih besar. Seiring waktu ini dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan resistensi insulin yang terkait dengan kondisi metabolisme lainnya. Tubuh sahabat herbal tidak dirancang untuk memproses jumlah berlebihan gula sepanjang hari. Jadi kita harus lebih sadar ketika kita membeli produk dan membaca label. Kemudian yang kedua adalah lemak trans. Melalui proses yang disebut hidrogenasi, produsen makanan berhasil membuat lemak trans. Menambahkan hidrogen ke dalam lemak mengubah tekstur, konsistensi, dan umur simpannya. Tetapi para peneliti telah menemukan bahwa tidak ada tingkat lemak trans yang aman untuk dikonsumsi. Jadi usahakan untuk mengkonsumsi kurang dari 1 gram lemak trans setiap hari. Lemak trans ada dalam makanan restoran cepat saji dan makanan yang dipanggang seperti kue dan kerupuk. Lalu mengapa kita harus menghindarinya? Lemak trans bisa meningkatkan kolesterol LDL buruk dan menurunkan kolesterol HDL baik. Keduanya merupakan tindakan yang dapat meningkatkan resiko pengembangan penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Kemudian yang ketiga adalah daging olahan. Untuk mempertahankan rasa, daging olahan telah diasinkan, difermentasi, atau diasapi. Daging olahan dan daging merah mengandung banyak lemak yang menyebabkan peradangan. Lalu kenapa kita harus menghindarinya? Asupan daging merah dan daging olahan dalam jumlah yang tinggi berisiko menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan juga stroke yang semuanya berjalan seiring dengan peradangan. Kemudian yang keempat adalah omega 6. Omega 6 digunakan sebagai energi. Omega 6 memang tidak diproduksi oleh tubuh sehingga dapat diperoleh melalui makanan. Asam lemak ini ditemukan dalam minyak seperti minyak canola, minyak jagung, dan minyak bunga matahari, serta dalam mayones. Mengapa kita harus menghindarinya? Asam lemak omega 6 diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta mereka juga berkontribusi pada jenis peradangan yang baik dalam tubuh yang membantu penyembuhan. Namun sahabat herbal harus membutuhkan keseimbangan omega 6 yang sehat dalam tubuh. Yaitu omega 3, antara lain adalah dalam salmon, kenari, biji rami. Ini bisa membantu mencapai keseimbangan. Jika di dalam tubuh tidak memiliki cukup omega 3 tetapi banyak omega 6, tubuh akan membuat respon proinflamasi dan inflamasi yang konsisten. Dan yang kelima adalah karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan seperti kentang goreng, nasi putih, dan produk tepung putih lainnya tidak diberi nutrisi, minim serat, dan menjadi andalan dalam pola makanan banyak orang.
Lalu kenapa kita harus menghindarinya? Karbohidrat olahan mirip dengan gula yang ditambahkan karena tidak ada yang memperlambat penguraiannya. Mereka menghantam aliran darah dengan cepat dan meningkatkan gula darah. Kemudian peningkatan gula darah ini menciptakan respon peradangan. Tubuh sedang mencoba mengeluarkan gula dari dalam darah sehingga merangsang peradangan ini. Lalu terjadi beberapa jenis makanan yang bisa menyebabkan peradangan. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.